Pernahkah Anda mendengar mengenai istilah akronim? Apa sih akronim? Apa bedanya dengan singkatan? Kan tetap memendekkan. Jangan salah ya. Perhatikan penjelasan saya berikut ini. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas dalam channel Jenny Wenas tentunya ya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas mengenai pemakaian tanda titik karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Kemudian pada materi yang terakhir saya membahas mengenai penulisan singkatan. Ada hubungannya dengan materi kita hari ini atau bersambung dengan materi yang lalu. Kali ini materi kita adalah penulisan kata akronim. Sebelum lanjut, kita perhatikan dulu beberapa pengertian berikut ini. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya, ponsel untuk telepon seluler, sembako untuk 9 bahan pokok, dan Kemdikbud untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian selanjutnya pengertian dari nama diri adalah nama untuk menyebut seseorang, benda, tempat tertentu, dan sebagainya. Kemudian kita harus mengenal terlebih dahulu yang dimaksud dengan suku kata, karena sebentar kita juga akan membahas mengenai ini ya. Nah, suku kata adalah struktur yang terjadi dari satu atau urutan fonem yang merupakan konstituen atau bagian dari kata. Nah, contoh suku kata ya pada kata buku. Kata buku terdiri dari 2 suku kata, yaitu bu dan ku. Nah, itulah yang dimaksud dengan suku kata ya. Nah, singkat pada materi saya hari ini ada 3 cara penulisan kata akronim. Apa itu? Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Nah, itu dia ya, pada huruf kapital BIG, B-I-G, Badan Informasi Geospasial, BIN, BIN, Badan Intelijen Negara, LIP atau LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN atau LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan masing-masing kata di huruf awal diambil kita jadikan sebagai akronim BIG, BIN, LIPI, dan LAN. Oke. Kita lanjut dengan yang kedua. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Nah, penulisannya dengan huruf awal kapital. Kalau yang pertama huruf kapital semua, kalau yang kedua huruf awal kapital. Nah, untuk badan urusan logistik, kita buat akronimnya menjadi BULOG. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Suramadu, Surabaya, Madura, kemudian Sulut, Sulawesi Utara. Dan yang ketiga, akronim bukan nama diri. Perhatikan ya, tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan nama diri. Nah, yang ketiga ini adalah akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Semuanya ya huruf kecil. Nah, misalnya kita mau membuat akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan buat menjadi akronim IPTEK. Dan untuk pemilihan umum, kita buat akronimnya menjadi pemilu. Nah, ini berupa gabungan huruf awal dan suku kata awal atau suku kata awal ya. Kemudian peluru kendali, kita buat akronim menjadi rudal. Kemudian rapat pimpinan, kita buat akronim menjadi rapim. Kemudian bukti pelanggaran dibuatlah akronim menjadi tilang, ditulis dengan
huruf kecil. Nah, pendek cerita, saya berikan kesimpulan agar Anda menjadi lebih paham ketiga hal yang saya sudah sebutkan tadi. Kesimpulannya adalah yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik, seperti BIG menjadi Badan Informasi Geospasial. Kemudian yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf atau suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Badan Urusan Logistik menjadi akronim BULOG, B dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, akronim bukan nama diri, karena pemilu bukan nama diri ya, seperti BIG dan BULOG yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil semuanya. Berbeda lagi lah kalau pemilu dia berada di awal kata, seperti kalau di awal kata semuanya menggunakan huruf kecil ya. Tapi kalau dia di dalam kalimat kata pemilu dia menggunakan huruf kecil. Tapi untuk BIG dan BULOG walaupun dia di tengah kalimat tetap menggunakan huruf besar seperti yang dicontohkan, tapi tidak menggunakan tanda titik untuk BIG. Kemudian huruf awal kapital untuk BULOG karena itu adalah nama diri. Nah, demikian penjelasan saya mengenai akronim. Kiranya dapat bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa like, subscribe, berikan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Berikan komen yang positif bila Anda sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini dan jangan lupa bagikan postingan ini. Terima kasih.